Terima kasih Bapak ucapkan kepada Faizul telah memimpin doa, telah membantu Bapak untuk memimpin doa. Sekarang kita nyanyikan lagu nasional kita untuk mendalami dan menghayati perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. Jadi untuk memimpin lagu nasional kita. Mari kita nyanyikan lagu nasional kita. Semuanya bagus. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar juara, rayakan unsur kata, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi Bapak ingin melakukan lisensi. Siapa hari ini yang tidak hadir? Abdul Zikri. Udah berapa hari dia libur? 1. Siapa lagi? Hari Nanda. Raisul Fatah. Asfiani. Maisara. Ramadhani lagi. Banyak. Ada yang tahu kemana? Ada? Baiklah. Bila teman kita lagi sakit, kita doakan cepat sembuh. Bila teman kita malas sekolah, kita doakan rajin sekolah. Baiklah, kita hari ini belajar pembelajaran kita yaitu IPAS. Mata pelajaran apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Apa itu cahaya? Siapa tahu? Cahaya itu apa? Ya, cahaya itu bermacam-macam sifatnya. Tapi yang arti cahaya itu apa? Penerang. Itu namanya cahaya. Cahaya itu adalah penerang. Tanpa cahaya bisa kita lihat? Lawan dari terang apa? Kenapa bisa lihat? Tidak ada cahaya. Ada cahaya. Kita melihat memerlukan cahaya. Dengan ada cahaya menjadi terang. Tanpa cahaya menjadi gelap. Contoh cahaya. Contoh terang. Kapan terjadi terang? Dan gelap. Bisa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita
terang itu kapan? Siang. Siang. Ya, terang itu di siang hari. Gelap itu kapan? Malam hari. Malam hari. Inilah contoh kehidupan yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup penuh dengan cahaya. Iman pun butuh cahaya. Karena ada cahaya iman dalam kehidupan, kita bisa hidup dengan tenang. Begitu pula dalam kehidupan hari-hari dalam aktivitas. Kita memerlukan cahaya. Tanpa cahaya bisa jalan enggak? Apa yang terjadi kita berjalan tanpa cahaya? Kita berjalan dalam kegelapan. Apa yang akan terjadi? Ya, bertabrakan. Karena tidak bisa kita tidak melihatkan benda apa yang di depan. Biasanya kalau malam pasti itu mencekam apa yang kita bisa bayangkan dalam gelap kita. Apa ya? Ketakutan. Nah, makanya kita butuh penerang. Apa itu penerang? Yaitu cahaya. Cahaya ini dia punya sifat. Nah, sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? 5. Ya, 5 sifat cahaya. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Apalagi? Cahaya dapat dipantulkan. Apalagi? Dapat dibiaskan. Apalagi? Ya, dapat menembus. Apalagi? Ya, cahaya dapat diuraikan. Ada 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Berarti cahaya tidak bisa belok. Tapi kok ada cahaya belok? Macam mana itu? Gimana caranya? Kalau misalnya kan kita mau lihat di sana, tapi terhalang dengan tembok. Cara kita untuk melihat benda itu yang di sana yang disimpan, yang terhalang tadi dengan tembok, caranya bagaimana? Menggunakan cermin. Ya. Karena apa? Kenapa kita bisa menggunakan cermin? Bisa menembus benda-benda yang lain? Ya, karena cermin bisa memantul. Jadi caranya kita melihat benda yang ada di samping kiri. Akan tetapi benda tersebut terhalang dengan sesuatu yang tidak menembus cahaya. Caranya kita senterkan ke cermin agar pantulannya tepat ke benda yang terhalang tadi. Nah, berarti sifat cahaya sudah
Sudah ada sudah ada dua macam. Yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan. Nah, kita gunakan senter atau apa lagi? Yang bisa kita gunakan untuk cahaya. Lilin, apa lagi? Api, apa lagi? Lampu. Nah, banyak. Pokoknya sifatnya adalah cahaya yang bisa menimbulkan cahaya. Ya. Baiklah, kita sekarang untuk mendalami pembelajaran kita hari ini, coba diperhatikan. Bapak akan menampilkan pembelajaran kita dalam bentuk video. Perhatikan baik-baik. Bisa kedengaran? Kita akan belajar cahaya dan sifatnya. Kelas 5 SD muatan pelajaran IPA. Materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini, yang pertama cahaya, yang kedua sifat-sifat cahaya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita,
sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan dua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya,